Jadi Anda harus paham, uang ini untuk apa, gitu loh. Bukan dihabis-habiskan saja. Tapi di program, bagaimana program ini bisa bermanfaat, gitu loh. Jadi Anda jangan pikir ini program diketok, ngalir, ngetok, ngalir gitu. Enggak, ini untuk apa, gitu loh. Enggak usah, kalau enggak usah. Ini BUMN pun enggak jelas yang ngerjakan. Saya minta pimpinan kirim surat ke KPK, biar tahu ini kementerian. Bukan punya neneknya ini. Mau suka-sukanya naruh di mana-mana. Enggak bisa, kita yang menyetujui anggaran ini. Harus tahu programnya mau kemana. Anda jangan duduk saja di situ. Anda harus gerak ini, macam mana supaya uang ini bisa bermanfaat. Saya minta pimpinan, kita kirim surat ke KPK, minta dampingin semua regulasi ini. Gak benar ini semua. Ini bukan uang mereka, ini uang negara. Semua anggota dapat 40 miliar satu anggota untuk membahas regulasi. Biar tahu, Pak Menteri, kita ditanya, Bapak udah nyaman dapilnya. Ini sekjen ini saya minta, kalau tidak bisa dia benahin, dan ini masalahnya semua. Saya minta sekjen ini tidak usah lagi rapat di Komisi 7 ikut. Tidak benar ini semua regulasinya. Saya minta anggaran sekjen juga kita perdalam. Kita lakukan pendalaman. Apa yang dihabiskan di situ? Saudara Menteri dan seluruh jajarannya. Saya melihat sih kondisi kementerian ini harus melihat dari sisi kondisi keuangan negara, yang mana kita melihat negara sekarang lagi membutuhkan anggaran dan dana ini sangat diperlukan. Tapi saya melihat dari kementerian ini malah tidak tahu bahwa bagaimana kepentingan anggaran ini dan regulasi ini bisa berjalan dengan baik. Bahwa kementerian harus tahu bahwa negara ini hutang dana ini untuk memberikan APBN. Nah, jadi saya melihat banyaknya data-data yang belum diberikan oleh kementerian tentang kejelasan paparan tadi. Jadi kami nggak paham ini. Dana yang 1 triliun tadi apa aja? Tolong dijelaskan di sini. Bukan cuma selayar pandang, Pak Menteri. Tapi apa yang Anda tidak serap dari anggaran 1 triliun ini? Program apa yang gagal dari anggaran ini? Ini bukan gampang-gampang uangnya datang, diketok. Ini kalau swasta, Pak, dikasih 7 triliun, ini beruntung uangnya. Kalau kementerian habis uangnya. Tidak ada artinya. Jadi Anda harus paham, uang ini untuk apa, gitu loh. Bukan dihabis-habiskan saja. Tapi di program, bagaimana program ini bisa bermanfaat, gitu loh. Jadi Anda jangan pikir ini program diketok, ngalir, ngetok, ngalir gitu. Enggak, ini untuk apa, gitu loh. Semua lelang yang saya lihat, yang pekerjaan yang dilakukan, ini kontraktor ini tidak punya uang. Pekerjaannya banyak kali yang bermasalah, terutama sumur. Banyak kontraktornya yang lari berhenti di tengah jalan. Ini gimana cara perlelangannya, Pak Menteri? Tolong dikasih tahu. Saya minta KPK dampingin yang begini-gini kementerian. Ini solar PJU ini, saya nggak ngerti. Nanti orangnya pulang, lampunya mati. Sampai tahun berikutnya lampunya tidak hidup-hidup. Apa jaminannya? Nggak usah, kalau nggak usah. Ini BUMN pun nggak jelas yang ngerjakan. Dari BUMN kontrakkan lagi, dari kontrak ini kontrakkan lagi. Saya minta pimpinan kirim surat ke KPK, biar tahu ini kementerian. Benar, bukan sikit uangnya ini. Komputer kit itu lagi, kirim KPK ke sana, biar tahu ini pekerjaan gimana. Saya tahun ini tidak ada laporan komputer kit. Bukan punya neneknya ini. Mau suka-sukanya naruh di mana-mana. Tidak bisa, kita yang menyetujui anggaran ini. Harus tahu programnya mau kemana. Saya minta pimpinan, masa pendalaman nanti 2 minggu kita minta. Dan mana yang clear kita setujuin, nggak clear kita hapus. Nggak benar ini. Apa-apaan ini, komputer kita aja kita nggak tahu, yang kita ketok, nggak ada di dapil kita, untuk apa kita setujuin. Dan apa manfaatnya buat nelayan kita? Banyak sekali. Tapi lihat kualitasnya Pak Menteri. Ini barang apa? Nanti jangan dipakai 2 bulan rusak. Anda jangan duduk saja di situ. Anda harus gerak ini, macam mana supaya uang ini bisa bermanfaat. Saya melihat sistem lelangnya amburadul ini. Nggak jelas. Nanti udah lelang, bisa satu perusahaan menang 5 kali. Saya pun nggak ngerti. Ada apa ini di kementerian ini? Nggak benar ini. Saya minta pimpinan,
Kita kirim surat ke KPK, minta dampingin semua regulasi ini. Gak benar ini semua. Ini bukan uang mereka, ini uang negara. Apa-apaan ini semua, tidak jelas semua ceritanya. Kami dulu di Komisi 9, waktu Pak Bu Ciptaning ini ketua, semua dapil kami jadi rumah puskesmas. Uangnya dari APBN. Semua anggota dapat 40 miliar satu anggota untuk membahas regulasi. Biar tahu, Pak Menteri, kita ditanya, Bapak udah nyaman dapilnya. Kalau enggak ngapain teman-teman ketok, biarkan saja. Enggak usah diketok. Ngapain diketok? Enggak ada manfaatnya sama kita. Ini masalah tambang ini di daerah kita nih, enggak jelas ini semua. Enggak tahu saya macam mana regulasi ini, macam mana undang-undang enggak berjalan, pengawasannya ada, uangnya ada, tapi enggak dijalankan gitu loh. Habis juga anggarannya, tapi enggak berjalan regulasinya. Ini sekjen ini saya minta, kalau enggak bisa dia benahin, dan ini masalahnya semua. Saya minta sekjen ini enggak usah lagi rapat di Komisi 7 ikut. Enggak benar ini semua regulasinya. Saya minta anggaran sekjen juga kita perdalam. Kita lakukan pendalaman. Apa yang dihabiskan di situ? Saya nggak ngerti ini regulasi ini begini. Ini PJU ini, saya minta dirjennya, kejelaskan semua. Dirjen Migas saya minta, Jargas itu apa? Mana anggarannya? Di mana aja dipasang? Panggil semua kontraktornya. Jadi biar jelas. Ini bisa kontraktor 5 menang, 6 menang. Saya pun gini, tenaga ahlinya berapa ya? Gitu. Harus ada persyaratan itu yang mencukupin di situ. Cukup nggak? Nggak cukup itu. Dari mana diambil? Tapi bisa menang gitu loh. Apa-apaan ini? Saya minta KPK turun ke sana. Biar tahu ini semua, nggak jelas ini. Apa-apaan ini kayak begini. Semua proyeknya nggak ngerti. Masa kuburan pun dipasang lampu, saya pun nggak ngerti. Entah siapa yang diterangin. Apa ini? Kuburan Pak Menteri, siapa yang meminta penerangan di situ? Masjid masih mending, kita nerangin masjid semua. Ini apa-apaan? Anda tanya dong sama anggota-anggota itu. Itu direkturnya saya minta diganti tuh. Nggak usah itu lagi. Pusing saya komunikasi sama dia tuh. Sakit kepala. Apa ini? Ini punya negara. Kita yang punya dapil, kita yang menaruh. Bukan kepala desa, bukan kepala dinas, bukan bupati. Kita yang punya anggarannya Pak Menteri. Kita ini konstituen kita. Oh ini tim kita. Ini tim kita. Ini setengah mati kerja. Dia yang tahu di mana harus ditaruh. Masa kita merengek-rengek urusan begini? Nggak usah lagi diketok ini urusan anggaran ini. Apa ini? Bapak tahu Pak Menteri ya, kalau dikasih swasta 6 triliun, untungnya banyak kali tahun depan. Ini habis uangnya nggak jelas. Saya minta, di skor pimpinan, minta saya anggaran 1 triliun itu mana? Apa saja yang nggak diserap itu? Saya minta di skor pimpinan, dijelaskan dulu anggaran 1 triliun itu apa. Kita baru bisa rapat di sini. Kalau nggak apa-apaan, ngasih data nggak jelas. Mana dong data yang 1 triliun itu? Jelaskan apa aja. Banyak uang 1 triliun itu Pak Menteri. Kalau dibelikan PJTS sudah berapa banyak itu? Ya, yang terhormat Pak Nasir, saya kira maknanya sebentar, sudah ini masih baruan awal ini pimpinan. Ya, tapi kita sudah tangkap maknanya kalau itu. Iya, enggak, saya masih baru. Pimpinan ngatur sidangnya, saya kan punya hak ini, biar aja saya bicara dulu. Karena masih baru saya ngomong di sini. Yang kedua masalah Minerba, Pak Menteri. Saya minta semua izin yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM dievaluasi. Banyak izin seperti Bukit Asam di dapil saya, dari nenek moyang saya itu udah ada izinnya. Dari tahun 90-an, sampai sekarang nggak dikerjakan. Untuk apa izin itu dikeluarkan? Evaluasi Pak Menteri, masih banyak anak daerah yang bisa mengerjakan pekerjaan itu. Apa karena dia BUMN? Apa kelebihannya dengan putra daerah? Atau pengusaha nasional? Itu Bukit Asam itu. Nah, saya dengar lagi satu lagi, ini Antam ini cuman ngemplang saham kosong. Di semua izin-izin yang tahun 90-an keluar. Tapi di belakangnya broker-broker yang dijual ke bursa saham semua. Tambangnya tidak aktif dan dirambau oleh masyarakat. Tapi bisa dijual belikan di bursa saham. Saya minta cabut perusahaan-perusahaan seperti ini. Saya udah bicara sama Pak Dirjen. Saya bilang cabut ini Pak Dirjen. Jangan Anda duduk aja di situ. Saya minta evaluasi Pak Menteri. Banyak sekali di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Saya minta nanti kita koordinasi dengan Polda dan kunjungan ke sana, pimpinan. Banyak kali perusahaan yang tidak punya izin tapi menambang. Nah, ini jelaskan Pak Menteri. Dan saya minta, saya gitu telepon Kapoldanya, yang mana Bang? Yang mana Bang? Yang mana? Nah. Ya Bang, kita panggil